ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang tak terhitung. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita sambung dengan tholabul ilmi dan i'tikaf di masjid ini. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang mulia, bulan yang amal dilipat gandakan oleh Allah yang jumlahnya kita tidak tahu. Kalau ibadah di bulan lain itu dilipat gandakan oleh Allah 10 hingga 700 kali lipat. Di kullu hasanatin yudha'afu laha, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, kalau puasa ini ibadah yang betul-betul kita laksanakan khusus karena Allah. Kalau ibadah yang lain itu kan dilihat orang deh. Kita sholat dilihat orang, baca Quran mungkin dilihat orang, haji dilihat orang. Tapi kalau puasa nggak ada yang lihat. Karena puasa itu ibadah yang bentuknya tidak melakukan apa-apa. Tapi ibadah. Nah, kenapa ibadah? Karena dia itu menjalankan perintah Allah. Tapi bentuknya itu tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang mau tahu gitu. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Maka kalau ada orang itu mau melakukan puasa, maka aku yang akan membalasnya. Dilipat gandakan oleh Allah, terserah. Ya, kalau orang kerja misalnya, kalau misalnya dia kerja gajinya per bulan 5 juta, ya semua karyawan yang levelnya seperti dia ya per bulan 5 juta gaji normal. Tapi kalau ada orang kepercayaan karena dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh majikannya, maka mungkin dia gajinya bukan 5 juta ya. Ya gajinya terserah. Begitu datang ditanya, udah punya rumah belum? Oh, belum bos. Gitu. Yaudah kamu ngambil aja rumah, nanti saya yang bayari kan gitu ya. Itu ketika orang sudah menjadi kekasih, udah menjadi udah menjadi sesuatu yang waliyun hamim, menjadi wali, menjadi teman dekat, menjadi orang kepercayaan. Nah, puasa ini adalah amal yang bisa menjadikan kita orang kepercayaannya Allah. Karena kita melakukannya semata-mata karena Allah. Dan puasa itu luar biasa. Karena ini ibadah yang betul-betul ketakwaan kita itu jadi paripurna insya Allah. Ya, kita ini kalau siang hari kita kan haus. Kita haus, kita lapar. Tapi kita tidak berani minum. Padahal kita haus. Kita nggak berani makan padahal kita lapar. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Bahkan setengah gelas air saja kita tuh nggak berani minum. Jangankan setengah gelas, 1 sendok air saja kita tuh nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin setengah gelas atau 1 sendok itu dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan nanti kita sadar sesadar-sadarnya nanti itu akan dibalas oleh Allah. Gitu. Makanya padahal kalau kita pikir-pikir, air 1 sendok itu harganya berapa rupiah sih? Sampai 1.000 rupiah enggak? Enggak ya. Tapi kita yakin air setengah sendok atau 1 sendok itu bisa menyebabkan kita mendapat ridhonya Allah atau murkanya Allah. Dan kita yakin itu bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho atau murka, atau mendapatkan surga atau neraka, hanya dengan gara-gara air yang harganya mungkin nggak sampai 1.000 rupiah. Dan itu dimonitor oleh Allah.
Makanya kalau kita ini puasa, terus puasa ini bisa betul-betul kita hayati, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan, maka saya yakin insya Allah ya, korupsi itu gak ada. Apalagi korupsi 10 juta ya, apalagi 10 miliar. 10 M dilihat Allah gak? Ya dilihat Allah. Wong yang 1000 aja dilihat oleh Allah. Wong cuma seteguk air saja dilihat oleh Allah, dan itu menyebabkan kita mendapat ridhonya atau murkanya. Maka alhamdulillah ini kita sedang dilatih langsung oleh Allah dengan puasa ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah kalau kita udah bertakwa, ya sebetulnya Allah mengatakan seluruh masalah kita nanti akan dipecahkan oleh Allah. Tapi sebagai manusia tentu kita masih tetap wajib berikhtiar. Meskipun solusi itu kadang-kadang tidak lahir dari ikhtiar kita. Paham ya? Ini penting loh dipahami. Ngapain capek-capek kerja? Wong saya dapat uang aja dikasih orang. Nah, jadi ikhtiar itu wajib. Meskipun solusi itu mungkin bisa jadi di luar ikhtiar kita. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Jadi mereka nggak berhenti berikhtiar, karena ikhtiar itu perintah Allah. Tapi mereka sadar hasil itu bukan dari ikhtiar mereka. Ya kayak Nabiullah Musa alaihissalam berusaha untuk mengingatkan Fir'aun, tapi ternyata Fir'aun diingatkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah ya lewat jalannya Allah, bukan lewat jalannya Nabi Musa alaihissalam. Ya alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu ditanya oleh Pak Arus, dan ini yang insya Allah akan coba kita bahas pada pagi ini. Jadi beliau bertanya, Ustadz, kok bisa ya ada orang dia itu kiai, ustadz, orang yang punya ilmu, belajar agama dalam waktu yang lama, tapi kok tiba-tiba murtad? Itu bagaimana itu? Nah, kemudian saya jawab, dan jawaban itu insya Allah saya bahas lagi di sini untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita semua itu sebetulnya ya kita udah sadari ya bahwa kita semua itu adalah manusia, dan kita hidup di dunia ini sebetulnya itu menjalani rangkaian ujian datang silih berganti dengan bentuk yang beraneka ragam. Ya, bisa dalam bentuk istri, bisa dalam bentuk suami. Jadi istri diuji dengan suami, suami diuji dengan istri. Rakyat diuji dengan pemimpin, pemimpin diuji dengan rakyat. Jadi masing-masing itu saling menguji. Dan hakikatnya itu ujian dari Allah. Dan ujian itu akan terus berlangsung sampai kapan? Ya sampai ajal itu datang. Sehingga ujian itu selesai ya ketika ajal itu datang. Makanya yang paling penting untuk kita sadari betul adalah bahwa kita hidup ini menjalani ujian. Sehingga kalau seandainya kita itu lolos satu ujian, kita itu jangan bangga terlebih dahulu, karena kita akan menghadapi ujian-ujian yang lain. Maka kalau seandainya kita lolos, ya kayak alhamdulillah pagi ini kita ada di masjid ini, kita sholat jamaah, ini kan kita lolos ujian dari Allah. Ya kita tetap ibadah kepada Allah, maka ini kita syukuri. Tapi jangan pernah kita sombongkan, apalagi sampai merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu nanti ada ujian apa. Karena manusia itu selalu menjalani ujian, dan kita nggak pernah tahu ujian nanti itu seperti apa. Bisa jadi ujian itu akhirnya betul-betul mampu melemparkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan kita ya, kita yakin nggak dengan adanya Allah? Yakin nggak dengan kekuasaan Allah? Dari mana jenengan yakin itu? Ya, mungkin bisa hidup, mungkin bisa mengkaji. Jadi
keyakinan kita itu ilmul yakin atau ilmal yakin. Jadi kita yakin karena kita berpikir, yakin karena kita ngaji, karena kita merenung, melihat alam, sehingga kita yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita. Jangankan kita, yang keyakinan kita itu ilmal yakin. Ada sekelompok orang yang keyakinannya itu bukan ilmal yakin, tapi ainul yakin. Jadi mereka tuh melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Allah. Dengan mata loh, bukan dengan ilmu, dengan mata. Hebat kan? Itu saja, itu diuji oleh Allah, dan mereka ternyata banyak yang gagal menjalani ujian dari Allah. Contohnya siapa? Contohnya Bani Israel. Ya, jadi kisah tentang Nabi Israel, tentang Bani Israel itu diceritakan oleh Allah di banyak sekali surat. Nah, salah satunya di dalam surat Toha. Monggo silakan nanti dibaca detail. Saya tidak akan membahas detail bagaimana Nabi Musa menerima wahyu, bagaimana Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, itu ada di dalam surat Toha. Ya, silakan nanti dibaca panjang lebar di sana. Nah, singkat cerita, jadi Nabi Musa alaihissalam itu kan Bani Israel ya. Bani Israel itu sebetulnya anak cucu dari Nabi Ishak. Ya, adanya sebetulnya tinggalnya itu di Palestina. Nah, kalau dulu namanya Syam waktu zaman Rasul. Nah, kenapa kok Bani Israel ada di Mesir? Itu terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kisah masyhur yang sudah kita ketahui. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam, karena sebagaimana kisah yang kita ketahui itu, direncanakan akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi enggak jadi, akhirnya dibuang di sumur, ditemu oleh pedagang, dan kemudian dijual ke Mesir. Dan singkat cerita, Nabi Yusuf itu jadi penguasa di negara Mesir. Dan ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, maka kemudian anak-anak dari Bani Israel ini dipanggil untuk datang ke Mesir. Jadi itu masa keemasan Bani Israel. Sehingga Bani Israel itu menjadi orang yang sangat dihormati di kota Mesir, di negara Mesir ya pada waktu itu. Tapi memang yang namanya politik itu nggak pernah konstan. Politik itu ya memang naik dan turun. Ada saatnya Bani Israel itu begitu dihormati di Mesir, yaitu ketika masanya Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dengan kebijakan yang ditentukan oleh Nabi Yusuf, Mesir ini berhasil melalui masa krisis dengan sangat gemilang. Nah, begitu Nabi Yusuf wafat, apa yang terjadi? Maka orang-orang Mesir menganggap bahwa Bani Israel itu pendatang yang merampas kekuasaan. Maka peta politik menjadi berubah. Jadi yang semula Bani Israel dianggap sebagai pembawa berkah, setelah itu Bani Israel dianggap sebagai enemy, sebagai musuh. Makanya jangan kalau ada perubahan politik itu jangan heran, memang itulah dunia, selalu berubah. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya dianggap baik, ada saatnya dianggap jelek. Ada saatnya dianggap baik lagi. Memang pendulum dunia itu selalu berayun, berubah terus. Sehingga kita nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang terjadi. Nah, sampai puncaknya Fir'aun itu bermimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan Bani Israel. Sampai muncul kebijakan yang luar biasa, tidak masuk akalnya, yaitu kebijakan membunuh anak laki-laki. Kan kebijakan yang gak masuk akal kan. Dengan logika apapun itu gak masuk akal.
Tapi di mana-mana di dunia ini, kalau sudah urusan kekuasaan, apalagi kaitannya dengan pengambil alihan kekuasaan, kebijakan yang gak masuk akal itu diambil memang. Sejarah begitu menjelaskan kepada kita. Oh gak masuk akal ya? Memang gak harus masuk akal ya. Itulah manusia. Nah akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika hamil khawatir kalau putranya itu nanti dibunuh. Maka kemudian dibawa ke hutan dan beliau ketika hamil di sana akhirnya melahirkan Nabi Musa alaihissalam di sana. Kemudian oleh Allah disuruh untuk menghanyutkan putranya itu. Itu kalau kita baca kisahnya itu luar biasa. Apakah jenengan kira ibunya menghanyutkan Nabi Musa itu seperti mainan perahu-perahunan gitu? Enggak, itu dipenuhi dengan tangis dan air mata. Dikejar anak itu sampai beliau terjatuh sampai pingsan. Ya. Nah singkat cerita akhirnya Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun dan atas izin Allah Nabi Musa itu dirumati, dibesarkan, dididik di istananya Fir'aun. Nah, sampai akhirnya Nabi Fir'aun itu dewasa. Ada kasus yang masyhur itu ya, ada perkelahian antara Bani Israel, salah seorang Bani Israel dengan orang Mesir asli, pribumi. Nah tentu saja Nabi Musa sebagai orang Bani Israel yang membela Bani Israel. Nah, membela, dipukullah orang Mesir itu mati akhirnya. Nah, ketakutan, akhirnya beliau lari kan, yang ceritanya panjang itu. Sampai di situ beliau ketemu dengan Nabi siapa namanya? Kemudian beliau menikah di sana. Sampai akhirnya beliau itu dapat wahyu di Gunung Turi Saina di sana. Ceritanya panjang sekali, jangan bisa baca di dalam surat Toha itu salah satunya. Nah, ketika beliau mendapat wahyu, maka kemudian salah satu misi besarnya apa? Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka tugas kamu itu adalah mendakwai Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Jadi beliau dengan seorang diri diminta untuk berdakwah, untuk mengingatkan, menasehati, mengubah Fir'aun. Karena Fir'aun telah melampaui batas. Dan Nabi Musa itu merasa bahwa memang beliau itu ketika bicara itu gak begitu lancar. Akhirnya beliau meminta agar beliau didukung oleh saudaranya. Kemudian akhirnya Allah menjadikan saudaranya yaitu Nabi Harun sebagai nabi dan sebagai wazir beliau, pendamping beliau di dalam dakwah. Nah ceritanya panjang. Akhirnya beliau menghadap Fir'aun dan dakwah di sana. Di situ terjadi pergumulan ya. Terjadi pertarungan ide, pertarungan gagasan, sampai terjadi pertarungan fisik. Ya, awalnya adu yang mereka sebut dengan nama sihir itu ya. Nah, Fir'aun enggak, coba kita adu sihir gitu. Nah, pertama kali kan para tukang sihirnya Fir'aun itu melemparkan tongkatnya jadi ular. Gimana Nabi Musa melihat itu? Nabi Musa ya takut juga sebetulnya, takut sebetulnya, karena nggak tahu gimana caranya menghadapi itu. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Toha, nanti jangan baca. Itu ada di ayat 67. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Jadi Nabi Musa itu sebetulnya ketakut juga. Wong tongkat jadi ular. Sebagai manusia beliau juga takut juga. Gimana itu caranya gitu? Takut beliau. Nah begitu beliau itu takut, Allah mengatakan qulna la takhaf innaka antal a'la. Gak usah takut. Siapa yang bilang gak usah takut? Ya Allah ya. Nabi Musa itu takut sebetulnya. Tapi Allah melarang untuk takut. Kenapa? Innaka antal a'la. Jadi kita orang yang beriman itu lebih mulia. Terus gimana caranya menyelesaikan itu? Allah yang akan menyelesaikan. Kemudian Allah mengatakan wa alqi ma fi yaminik. Udah kamu lemparkan aja tongkatmu. Maka kemudian tongkat itu berubah menjadi ular sebagaimana yang sudah
kita ketahui dengan baik itu dari berbagai kisah. Jadi ketika saya baca ayat ini, saya kira Nabi Musa itu nggak takut. Ya udah ngerti sebelumnya gitu. Ternyata tidak. Nabi Musa itu takut juga sebetulnya. Nggak ngerti gimana caranya menghadapi. Tapi kemudian Allah membimbing sehingga akhirnya ketakutan itu hilang. Sampai akhirnya eskalasi itu semakin meningkat. Eskalasi dakwah itu semakin meningkat sampai akhirnya memang mau tidak mau terjadi pembunuhan. Direncanakan pembunuhan kepada Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel. Eskalasi meningkat terus. Awalnya Fir'aun yang mencoba untuk menghalau, tapi gagal. Begitu gagal, memang solusi terakhir itu ya diperangi ya. Memang kadang kita tuh nggak suka perang, tapi dunia ini selalu dipenuhi dengan peperangan. Itu dunia itu begitu. Kita nggak habis pikir ya, kenapa sih orang buat senjata nuklir diledakkan yang mati ratusan, apa nggak mikir gitu. Ya manusia itu sebetulnya kalau udah di level itu nggak lagi mikir rasional, yang dipikir itu ya kekuasaan. Maka kemudian akhirnya Fir'aun dikejar dengan Bani Israel sampai di ujung laut yang kita udah sangat paham itu, sangat paham. Itu kira-kira jumlahnya Bani Israel cukup banyak ya, yaitu kira-kira sekitar 600.000 orang. Cukup banyak ya, 500.000 orang lebih itu yang bersama Nabi Musa alaihissalam itu. Dan atas izin Allah, kemudian laut yang awalnya air kemudian berubah jadi darat yang itu bisa dilewati. Itu kan kemukjizatan yang luar biasa. Betul kan? Nah kemudian Bani Israel itu lewat di situ, kemudian dipandu oleh malaikat Jibril lewat di lautan yang berubah jadi daratan itu. Itu terlihat oleh mata. Jadi Bani Israel itu melihat mukjizat itu, melihat kebesaran Allah itu dengan mata. Kira-kira kalau jenengan ngalami kayak gitu, kira-kira jenengan merasakan apa? Bayangkan kalau seandainya itu jenengan ada di sana, kira-kira jenengan merasakan apa? Merasakan kagum, merasakan kedahsyatan, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Nah kira-kira imannya Bani Israel ketika itu ilmu yakin atau ainul yakin? Ainul yakin. Di kebesaran Allah itu terlihat dengan mata, bukan dengan ilmu. Kalau kita kan melihat kebesaran Allah kan dengan ilmu. Dari situ kita sampai pada keyakinan. Nah kalau Bani Israel ini bukan, mereka melihat kebesaran Allah itu dengan mata. Ainul yakin. Melok-melok, nah orang Jawa bilang tuh melok-melok ning ngarepe moto. Laut jadi daratan. Lewat di situ kemudian kanan kirinya itu air yang bergejolak kayak begitu, bergelombang seperti itu. Yakin nggak? Nah kira-kira orang dengan keyakinan Bani Israel itu mungkin murtad nggak? Orang kalau imannya seperti itu, melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri, kira-kira mereka itu mungkin murtad nggak? Secara logika mungkin murtad nggak? Nggak mungkin. Wong keyakinannya kepada Allah itu ainul yakin. Nggak mungkin. Dengan logika apapun nggak mungkin dia itu bisa imannya berubah, itu nggak mungkin. Wong melihat keagungan Allah sedahsyat itu, coba bayangkan. Nggak mungkin. Apapun yang terjadi, imannya itu pasti sekokoh karang di lautan. Ya nggak mungkin bisa berubah. Karena melihat keagungan Allah, ainul yakin, dengan mata sendiri. Akhirnya mereka sampai di menyeberangi lautan, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman mereka itu membuncah.
karena melihat keagungan Allah sedemikian nyata. Maka selamat, diuji oleh Allah dengan Fir'aun. Tapi ujian datang untuk yang berikutnya. Datang ujian berikutnya. Yang kita perkirakan iman mereka itu nggak akan berubah karena begitu kokohnya. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi berikutnya, Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Turi Saina untuk menerima wahyu lagi. Sebagaimana kisah yang sudah sangat masyhur. Dipanggil, bermunajat untuk menerima wahyu. Nah, ketika Nabi Musa itu pergi bersama dengan 70 orang, maka kemudian yang mengelola masyarakat, yang membina masyarakat itu saudaranya, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, ketika beliau pergi, ada suatu kejadian yang sebetulnya biasa-biasa aja. Apa itu? Jadi selain ada yang namanya Nabi Musa alaihissalam, itu ada Bani Israel yang bernama Musa. Nah, disebut dengan Musa As-Samiri karena dia dari Bani Israel suku As-Samirah. Maka Musa As-Samiri. Nah, Musa yang kedua ini sebetulnya umurnya hampir sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau lahir di Mesir, kira-kira bareng dengan kelahiran Nabi Musa. Karena beliau itu laki-laki, maka oleh ibunya karena khawatir dibunuh oleh Fir'aun, ketika dia lahir itu dibuang di hutan. Begitu dibuang di hutan, maka kemudian Musa ini itu dirumati oleh malaikat Jibril. Musa Samiri ini hebat gak? Jadi kalau Nabi Musa itu dirumati oleh Fir'aun, nah Musa ini dirumati oleh malaikat Jibril. Nah kira-kira hebat mana nih? Ya sama-sama hebatnya. Nah ketika dia Bani Israel, tapi dia itu kalau namanya, kalau di dalam tafsir Imam An-Nawawi dikatakan namanya itu adalah Musa bin Zofar. Wa kana munafiqan qad adharul Islam. Dia itu sebetulnya ketika iman dengan Nabi Musa, meskipun mereka tuh melihat keagungan Allah dengan ainul yakin, tapi dia itu munafik. Luar biasa ya. Kok bisa ya melihat keagungan seperti itu tapi munafik? Ya bisa aja, namanya juga manusia. Wa kana min qaumin ya'budunal baqar, dan memang dia itu sukunya itu ada termasuk penyembah bakor, penyembah sapi. Jadi dari dulunya itu memang dia menyembah sapi. Jadi Bani Israel yang menyembah sapi. Jadi anak cucu Nabi itu ada yang begitu ternyata ya. Makanya kita tuh coba melihat sejarah tuh melihat dunia sebetulnya, makanya nggak usah gumunan melihat dunia ini. Wa kana rabbahu Jibril, dia itu dirawat oleh Jibril, fakana yughzihi min asabihi as-salasah. Jadi ketika Jibril datang itu jadi memberi makan dengan 3 jarinya. Fa yakhruju lahu min ahadiha laban wa minal ukhra saman wa minal ukhra asal. Jadi dari 3 jarinya malaikat Jibril itu keluar laban, yaitu keluar susu, saman keluar keju, asal dan keluar madu. Inilah yang dipakai untuk menyuapi Musa Samiri ini, Musa bin Zofar ini. Disebut sampai akhirnya dia dewasa, maka dia kenal baik dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika terjadi pengusiran oleh Fir'aun, nah dia kan Bani Israel, dia ikut bersama kafilahnya malaikat Jibril bersama Nabi Musa, dan dia tahu Jibril itu ada di situ. Jadi Jibril itu naik kuda, dia tahu. Nah, itu Jibril yang dulu ngerumati saya. Dulu dia dirumati Jibril kan. Maka ketika itu kemudian dia itu ngambil telacak kaki kudanya Jibril, diambil telacak kaki, disimpan. Karena dia sudah merencanakan membuat sesuatu memang ya. Maka kemudian ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke gunung untuk menerima wahyu, maka kemudian Musa Samiri ini
kemudian merealisasikan tipu dayanya. Makanya dia mengajak kepada masyarakat untuk mengumpulkan emas dan perhiasan yang mereka miliki, dan dia menjanjikan nanti akan ada keajaiban luar biasa, Anda akan kaya raya, emas itu akan berlipat ganda, dan mungkin dia bisa membuktikan ya, mungkin uang yang awalnya sekian ribu jadi sekian kali lipat, ya orang ya berlomba-lomba akhirnya kan. Akhirnya berlomba-lomba, maka emas itu dikumpulkan. Begitu emas dikumpulkan, kemudian dicetak dengan cetakan bakor, cetakan sapi. Akhirnya jadilah emas dalam bentuk sapi. Dan waktu itu kemudian dia masukkan tanah dari telacak kakinya kudanya malaikat Jibril, dan akhirnya sapi itu bisa bersuara, bisa berbicara. Apa kata Musa? Inilah sebetulnya Tuhan yang sebenarnya. Inilah sebetulnya Tuhannya Musa. Tapi Nabi Musa itu agak lupa. Tuhannya di sini, malah dia cari di gunung. Lupa itu Nabi Musa itu. Itu ada di ayat berapa itu, Yang yang ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu lupa gitu. Dia itu lupa. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Coba lihat, bayangkan, ada sapi terbuat dari emas bisa ngomong. Kira-kira kalau kita melihat itu ngewel gak? Ngewel gak? Kagum gak? Takjub gak? Ternyata dari peristiwa itu, ternyata mayoritas Bani Israel itu murtad. Dari 600.000 Bani Israel, berapa yang murtad? Berapa yang tidak? Kalau di dalam tafsirnya Imam An-Nawawi dikatakan, dari sekitar 600.000 orang yang tetap imannya kokoh itu hanya 12.000 orang. Berarti yang 588.000 murtad gara-gara sapi itu. Coba lebih banyak yang murtad atau lebih banyak yang tidak? Padahal mereka itu melihat keagungan Allah dengan mata. Coba bayangkan, masuk akal nggak? Itulah dunia itu seperti itu. Maksud saya begini loh, apalagi kita itu hanya mungkin ngaji, hanya sekolah, hanya mondok yang mungkin 2 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau mungkin 60 tahun kita mondok. Tapi selama kita masih hidup, setan itu akan tetap datang untuk mengganggu kita. Begitu kita itu ada sedikit kesombongan di hati kita, disitulah setan memiliki celah untuk menyesatkan kita. Jadi semua manusia, entah itu ustadz, entah itu kiai, itu masih berpeluang diganggu oleh setan karena dia masih hidup. Dia itu baru selamat dari gangguan setan itu kapan? Ya kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering bilang, kalau memuji orang yang masih hidup itu jangan berlebihan. Biasa aja ya, kita saling memuji iya, tapi memuji itu gak usah berlebihan. Karena bisa jadi pujian-pujian yang kita berikan itu menjadi celah bagi masuknya tipu daya setan. Maksud saya apa membahas ini? Maksudnya adalah bahwa kita itu sebetulnya masih menjalani ujian ini. Jadi, wah saya kan imannya kuat Pak, nggak mungkin saya tergoyahkan. Siapa bilang nggak mungkin? Sangat mungkin. Makanya jangan pernah kita tuh menyombongkan diri bahwa kita itu akan sekuat itu. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar kita dikuatkan. Ya. Memohon kepada Allah. Ya. Jadi jangan merasa kita sudah pasti kuat itu. Orang kalau bilang pasti kuat, justru biasanya itu malah tidak kuat. Nah kalau orang mengatakan insya Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, nah inilah insya Allah yang akan diistiqomahkan oleh Allah. Dan yang kedua yang tidak kalah penting,
kita harus selalu menjalin ini syuur jama'i ini. Karena memang saling mengingatkan itu luar biasa ini. Di setan itu akan begitu mudah merayu orang kalau orang itu sendirian. Tapi kalau kita tuh bareng-bareng saling mengingatkan, bukan masalah lebih pintar atau tidak lebih pintar ya, memang kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Insya Allah kita itu akan diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Monggo barangkali kalau ada yang mau ditambahkan, monggo kalau ada. Monggo Ustaz. Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ini kajiannya sangat dan secara pribadi menambahkan keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada satu cerita yang menurut saya agak terputus. Saya tidak tahu bagaimana proses tadi saat Nabi Musa itu kan dibesarkan di lingkungan istana. Lalu kan otomatis Fir'aun itu tahu dari kecil tumbuh itu. Saat kapan lalu sepertinya itu kan Nabi Musa di luar yang seolah kut-kut menjadi seperti berbeda sampai ada perintah dari Allah yaitu idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, lah itu apakah Nabi Musa itu dibesarkannya itu tidak di istana sehingga sampai di luar tadi? Itu yang saya kok agak putus itu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya mengenai ilmu yakin. Ilmu yakin tadi ini bagaimana kita sebagai seorang awam itu seharusnya kan kita juga melihat ilmu yakin kita akan kekuasaan Allah. Satu contoh misal apakah yang itu namanya hujan, panas dan sebagainya yang ada di alam sekitar kita ini. Atau yang paling sederhana kalau kita masuk di satu kebun ya, dari tanah yang sama di sekitar situ ada tumbuh yang namanya cabai, tomat dan yang lain, buah-buahan yang lain. Tapi kenapa ini kok begitu? Kita meyakini bahwa Allah qadirun ala kulli syai. Sebabnya apa? Makasih. Lulusan Ustaz. Mungkin ada yang lain? Cukup yang pertama tentang kisah Nabi Musa alaihissalam itu nanti memang itu ada di banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di surat-surat yang terpisah, tidak hanya di satu surat. Nah termasuk surat Toha ini yang memang menjelaskan dari awal sampai akhir tapi rinci, tapi global. Nah jadi memang disinilah kadang-kadang dunia itu memang lucu memang dunia itu kadang-kadang ya. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Fir'aun kan bermimpi kalau kekuasaannya nanti akan dihancurkan oleh Bani Israel. Sampai dia membuat dekret, membuat perpu yaitu membunuh laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu dalam rangka untuk menghalangi datangnya ketentuan Allah. Tapi kemudian Allah kan punya skenario lain ya. Nabi Musa dihanyutkan. Begitu dihancurkan ditemukan oleh istrinya Fir'aun, akhirnya dibawa. Nah sebetulnya ketika itu memang Fir'aun tidak tahu kalau itu adalah Bani Israel. Nggak tahu. Nah, karena dia menemukannya kan di sungai. Dia nggak tahu ini itu sebetulnya Bani Israel atau tidak. Yang jelas ini adalah seorang anak yang begitu lucu, yang begitu menggemaskan, yang begitu cantik, yang begitu ganteng, dan istrinya Fir'aun itu begitu mencintai anak ini. Nah, Fir'aun sendiri dengan istrinya itu termasuk laki-laki yang begitu mengagumi istrinya, dan meskipun dia itu sehebat itu, kalau di hadapan istrinya itu nggak berdaya dia itu. Nah itulah dunia ya. Kadang-kadang ada orang di luar tuh gagahnya kayak Janoko gitu. Di luar itu kayak kerupuk melempem kadang-kadang. Di dalam rumah itu ya.
Dan sebaliknya, ada orang yang di luar itu kayak kerupuk belum bempul, di rumah itu galaknya luar biasa. Memang orang itu ya beda-beda ya. Ya, maka ketika istrinya Fir'aun itu memperlakukan dia dengan baik, ya akhirnya dia nggak, dia mencintai dia akhirnya. Dan dia nggak tahu Fir'aun itu kalau ini adalah Bani Israel, karena nggak jelas ini anaknya siapa, nggak jelas. Tapi kok ya nggak tanya gitu loh ya. Nah itulah dunia ya. Ya itu takdir kalau bilang ya. Memang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya akhirnya memang Nabi Musa ini mendapatkan pembelajaran pendidikan di istana. Sehingga memang ilmunya itu ya jadi ilmu yang luar biasa. Ya selain dari Allah langsung, tapi dia mendapat ilmu yang terbaik. Karena di istana itulah diajarkan ilmu-ilmu yang terbaik. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia itu kan dapat ilmu langsung di istana oleh para ilmuwan-ilmuwan yang paling hebat di istana itu. Akhirnya dia itu dewasa, sampai tumbuh dewasa menjadi pribadi yang brilian. Ini belum dapat wahyu ya. Dia baru dapat ilmu langsung dari manusia. Tentu manusia yang hebat-hebat di situ gitu. Nah, sampai akhirnya beliau dewasa itu. Nah, kemudian tapi tentu saja sebetulnya Fir'aun ya curiga sebetulnya, tapi kan nggak ada dasar, tapi tetap ada kecurigaan sebetulnya ini anak siapa, ada kecurigaan. Nah sampai ketika ada kasus perkelahian dengan Bani Israel tadi itu, Fir'aun baru tahu kalau ini sebetulnya adalah bagian dari Bani Israel. Dan Nabi Musa juga tahu kalau ini sampai nanti dikasuskan jadi masalah gitu. Makanya beliau kemudian segera lari gitu untuk menyelamatkan diri gitu. Karena nanti jadi panjang urusannya. Jadi bukan nanti bisa jadi yang dikasuskan bukan masalah sekedar mukul orang mati, bukan masalah itu, tapi ditelusuri jejak asalnya itu bagaimana. Meskipun kan udah tahu sebetulnya ya. Nah maka kemudian beliau lari. Nah ketika lari itulah kemudian sampai di daerah Madian ketemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam. Dan akhirnya beliau menikah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika sudah cukup itu berapa tahun ya, akhirnya beliau dapat wahyu itu. Begitu dapat wahyu, kemudian dapat perintah dari Allah untuk kembali ke Mesir lagi. Tapi bukan sekedar hidup di istana, tapi justru untuk dakwah kepada Fir'aun innahu tagha. Kira-kira kasarnya begitu. Nanti untuk detailnya kita bisa baca ulang. Dan kita kalau baca ulang Al-Quran itu selalu ada hal yang baru sebetulnya. Saya itu kadang-kadang baca berulang-ulang baru tahu kayak misalnya kayak gini tuh. Saya merasa bahwa tentang misalnya kisah Nabi Musa tadi ketika tongkatnya jadi ular. Itu kan ketika kita diceritakan kayak gitu kan kita tahu dari kecil kan. Dan kita menganggap itu peristiwa yang udah diketahui oleh Nabi Musa. Maka beliau santai-santai aja gitu. Padahal tidak. Ya saya baru tahu tadi pagi juga sebetulnya ketika baca ayat ini. Oh ternyata sebenarnya Nabi Musa takut juga sebetulnya ketika itu terjadi. Jadi fa'aujasa fi nafsihi khifah. Jadi Nabi Musa itu sebetulnya khawatir juga, takut juga. Bagaimana, bingung juga bagaimana menghadapi itu. Tapi kemudian Allah yang membimbing. Maka sebetulnya kekuatan kita itu ya dari Allah itu. Makanya jangan pernah kita itu melepaskan Allah dalam menghadapi segala macam keadaan. Kira-kira itu mungkin tambahan singkat. Mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh lagi. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang tampak di depan kita itu kan Ustadz Saifuddin itu kan, yang semula katanya juga Ustadz, tapi kemudian menjadi murtad. Nah dikaitkan dengan kisah tadi di Bani Israel itu, apakah bangsa yang murtad ataupun juga kalau individu yang murtad itu atas kehendak Allah atau di situ memang karena kemauan manusia sendiri? Karena kalau dinilai dari sini, dari sisi
kebebasan setiap manusia itu kan juga berhak untuk beriman maupun untuk kafir. Nah, mohon dijelaskan mengenai di mana kira-kira peran Allah dalam hal persoalan orang itu murtad atau akan juga kembali beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertanyaan kedua nanti ya, itu sudah sering kita bahas sebetulnya. Dan sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Teki ini sudah sering kita bahas juga sebetulnya, tentang masalah pembahasan qadha dan takdir ini. Jadi sebetulnya, jadi begini, sering kita bahas bahwa di dunia ini semuanya yang menentukan siapa? Yang menentukan itu sebetulnya semuanya itu adalah Allah. Tapi ikhtiar itu siapa yang melakukan? Ikhtiar itu manusia. Jadi ikhtiar itu yang melakukan manusia. Jadi kita dapat rizki itu yang ngasih Allah. Tetapi ikhtiar yang melakukan usaha, yang melakukan bisnis itu ya manusia. Ketika manusia berikhtiar, maka nanti kemudian dikasih oleh Allah lewat jalannya Allah. Maka dalam masalah iman juga begitu. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi Allah itu memberikan dua potensi pada manusia, yaitu fujur dan takwa. Jadi di dalam hati, di dalam diri kita itu ada bisikan untuk ketakwaan. Tapi juga ada bisikan untuk bisikan setan. Jadi Allah sebetulnya menciptakan itu. Dan kemudian Allah menurunkan wahyu yang akan membimbing kita. Nah, kemudian setelah itu manusia diberi kebebasan, disuruh milih. Terserah mau milih yang mana atas kehendak sendiri. Jadi sebetulnya yang memilih kehendak itu ya manusia. Kalau dia memilih kekufuran, ya dia akan dapat azabnya Allah. Kalau dia memilih iman, ya dia akan mendapatkan jannahnya Allah tuh. Tapi overall semuanya dalam bingkai qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kecuali sesuatu itu sudah terjadi gitu. Jadi begitu kira-kira. Jadi semua itu sebetulnya manusia diberi pilihan oleh Allah. Terserah manusia itu mau milih yang mana. Makanya kalau kita lihat, nanti ini mungkin kita bahas lain kali lebih detail ya. Di dalam Al-Quran sendiri, kata hidayah, kata dolalah, kesesatan, itu memang ada yang dinisbatkan kepada Allah, ada yang dinisbatkan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hakikatnya itu Allah, tapi yang secara faktual melakukan pengambilan hidayah atau pengambilan kesesatan itu adalah manusia. Kayak misalnya Musa Samiri. Ini kalau kita lihat, saya nggak lupa itu ada di ayat berapa, tapi ada di surat Toha ini kan fa'adallahu musamiri. Mereka disesatkan oleh Samiri. Kalau kita tanya, yang menyesatkan ini Samiri atau Allah? Yang menyesatkan ini Samiri atau Allah? Iya, kalau ayatnya fa'adallahu musamiri. Jadi mereka disesatkan oleh Samiri. Jadi yang menyesatkan itu Samiri. Artinya secara langsung faktual yang melakukan penyesatan itu Samiri. Dan karena mereka itu memilih kesesatan, ya akhirnya Allah memberikan kesesatan. Jadi hakikatnya itu Allah, tapi itu pilihan manusia. Jadi semua itu, jadi kita tuh iman atau tidak, makanya manusia itu dihisab oleh Allah karena pilihannya itu. Gitu. Nah, itu pembahasan qadha dan qadar itu kira-kira begitu. Maka ada yang menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada pencuri ketangkap. Nah, kalau di dalam Islam pencuri kalau ketangkap hukum pidananya itu kan dipotong tangan. Nah, dia berargumen, wahai Umar, bagaimana bisa Anda itu memutuskan saya dipotong tangan, padahal saya mencuri itu atas kehendak Allah. Nah, gimana kira-kira? Saya mencuri kan atas kehendak Allah. Tapi ternyata Sayyidina Umar ini nggak kalah pinter ya. Nah, saya memutuskan untuk memotong tangan Anda juga atas kehendak Allah. Udah kita ikuti aja kehendak Allah gitu.
Kembali lagi, okay. Paham ya kira-kira, okay? Jadi akhirnya gini, jadi melihat dunia ini tuh harus komprehensif. Jadi ada iman di satu sisi, kemudian ada ikhtiar manusiawi di sisi yang lain. Nah, hati kita tata sesuai dengan iman, dan fisik kita tata sesuai dengan hukum syariah. Jadi gitu, jangan dibalik-balik. Jangan hatinya ditata dengan hakikat, balik ya. Jangan fisiknya ditata dengan hakikat, tapi hatinya dengan syariat itu kebalik. Ya. Jadi hatinya dengan hakikat, tapi fisiknya dengan syariat. Ya, makanya dan kita tuh menilai dari apa yang tampak. Nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kita itu menilai dari apa yang tampak. Sementara yang apa yang tidak tampak, ya udah kita itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira singkatnya begitu, Prof. Mungkin nanti untuk detailnya nanti mungkin kita ulang di kajian yang lain insyaallah kalau Allah memberikan izin nanti. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim